Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Najwa Cahaya Adib dengan NIM 2300216. Pada kali ini aku bakalan membahas tentang materi pada pertemuan pertama pada mata kuliah Manajemen Humas. Jadi pada pertemuan pertama ini kita bakalan membahas konsep dasar dari Public Relations. Jadi pada video yang telah dibagikan dapat saya simpulkan yaitu bahwa ada beberapa istilah yang dianggap oleh sebagian orang itu sama, padahal itu sangat berbeda. Apa saja itu? Yaitu yang pertama ada marketing. Apa itu marketing? Jadi marketing ini pada dasarnya adalah proses untuk menciptakan ketertarikan masyarakat atau individu terhadap suatu produk yang kita tawarkan. Dalam istilah yang lebih luas, marketing ini mencakup berbagai langkah mulai dari pengembangan produk, distribusi, hingga penjualan. Jadi proses ini bertujuan untuk meyakinkan orang lain agar mau membeli atau tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Jadi dalam analogi hubungan antar pribadi, jika seseorang ingin meyakinkan orang lain bahwa dia adalah pasangan yang baik, dia pasti akan memperkenalkan dirinya ialah pasangan yang baik tersebut. Dia harus mampu menjelaskan kepada calon pasangannya tersebut menggunakan berbagai cara untuk meyakinkan mereka. Jadi marketing ini juga biasanya disebut sebagai ini lebih berfokus pada meyakinkan masyarakat dan mengenalkan produk kita. Mampu dia menjelaskan yang lebih baik apa yang harus jadi dia harus menjelaskan bahwa produk dia ini sangat baik hingga orang tertarik atas produk yang ditawarkannya. Lalu istilah yang kedua ada advertising. Jadi advertising atau periklanan, dia biasanya disebut periklanan. Periklanan ini adalah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan melalui media massa. Jadi ini berbentuk iklan untuk memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada khalayak ramai. Ini dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan agar orang lain tersebut semakin mengenal produk kita. Dalam konteks hubungan, hal ini diibaratkan sebagai seseorang yang terus-menerus menyampaikan pesan tentang kelebihannya kepada orang lain agar diterima. Seperti kalau misalnya yang pertama itu ada marketing. Kalau marketing itu dia cuma bilang kalau misalnya dia tuh baik, aku orangnya baik. Kalau misalnya yang kedua ini dia bakalan mengulang-ulang kata-kata tersebut. Aku orang yang baik, aku orang yang baik, aku orang yang baik. Sehingga orang tersebut lebih yakin atas yang dibilanginnya. Terus yang ketiga itu ada istilah branding. Jadi branding itu sendiri muncul bukan hanya sekedar nama atau logo, tetapi ini mencakup citra, kredibilitas, dan persepsi yang tercipta di benak konsumen. Jadi kalau misalnya branding ini, orang masyarakat yang lain tuh tahu kalau misalnya produk kita tuh berkualitas. Jadi branding tersebut muncul sendirinya pada produk yang kita tawarkan karena kita sudah melakukan marketing, sudah melakukan advertising, dan ada beberapa orang yang membeli barang atau jasa kita itu mengetahui kualitas dari produk atau barang yang kita tawarkan. Jadi mereka percaya bahwa barang yang kita tawarkan itu sangat berkualitas. Branding ini adalah proses panjang yang melibatkan bagaimana seseorang atau produk tersebut dikenal dan diterima oleh orang lain. Jadi ketika branding sudah kuat, maka tidak perlu lagi penjelasan berulang-ulang karena orang lain tersebut sudah mengenal dan mempercayai brand tersebut. Seperti contohnya brand skincare. Jadi saat launching itu skincare tersebut dicap bahwa skincare tersebut dapat menyembuhkan jerawat atau tidak dapat mencerahkan wajah. Itu bakalan dibeli oleh konsumen dan konsumen tersebut
sudah merasakan kualitas yang ada pada barang yang ditawarkannya. Jadi konsumen-konsumen tersebut juga percaya pada barang yang ditawarkan tersebut dan mengikut masyarakat yang lain bilang bahwa produk yang kita tawarkan tersebut baik, dan itu menciptakan citra yang baik pada khalayak ramai, sehingga masyarakat tersebut sudah percaya bahwa brand kita sangat terpercaya. Jadi branding tersebut muncul sendirinya setelah kita melakukan marketing, advertising, jadi muncul sendiri gitu brandingnya. Jadi hal branding ini dapat kita peroleh kalau misalkan produk kita tersebut baik, sehingga kita dikenal baik. Kalau misalnya produk yang kita tawarkan tersebut tidak baik, itu bakalan dicap juga, jadi merusak brand kita tersendiri gitu. Jadi kita harus mengusahakan yang terbaik pada produk dan barang dan jasa yang kita tawarkan kepada konsumen. Lalu terdapat juga konsep umum yang sebelum itu ada yang terakhir, yaitu public relations. Jadi apa sih public relations itu? Jadi public relations ini ialah tentang bagaimana membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan publik. Jadi di sini kita memelihara hubungan yang baik, dan hal ini saling menguntungkan. Public relations ini sampai saling menguntungkan satu sama lain. Dalam konteks organisasi, public relations ini bertujuan untuk menciptakan citra yang positif dan menjaga reputasi lembaga tersebut. Jadi di negara-negara maju, public relations memegang posisi yang sangat penting karena keberhasilan atau kegagalan lembaga seringkali bergantung pada bagaimana hubungan masyarakat dikelola. Jadi pada negara-negara yang maju itu public relations tersebut sangat penting, karena jika memelihara hubungan yang baik dengan masyarakat, ini juga bakalan menguntungkan perusahaan yang lagi kita emban, yang lagi perusahaan kita. Jadi ini bakalan menciptakan konsumen yang tetap gitu, kayak pelanggan tetap di perusahaan kita tersebut, karena mereka percaya dengan produk yang kita tawarkan. Jadi mereka kalau misalnya memesan itu pasti ke perusahaan kita karena sudah terpercaya. Lalu terdapat juga keempat istilah ini memiliki fokus yang berbeda-beda, tetapi seringkali dianggap sama. Penting untuk memahami perbedaan dan peran masing-masing dalam konteks marketing, branding, advertising, dan public relations, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kerja. Lalu yang terakhir itu ada dalam konsep umum, ada satu proses dari Marston's 4 step yang diberi singkatan RACE atau RACE. Ini adalah sebuah model strategi pemasaran yang sering digunakan untuk mengembangkan dan mengelola kampanye pemasaran yang efektif. RACE adalah singkatan dari Reach, Act, Convert, dan Engage. Research, Action, Komunikasi, dan Evaluation. Jadi yang pertama itu ada Research adalah penelitian lapangan yang menemukan data-data akurat seperti mendatangi industri hingga menemukan hasil data yang bersifat fakta untuk dibicarakan pada pengambilan kebijakan. Jadi pada saat ini kita melakukan penelitian lapangan, kita pergi ke misalnya ada suatu permasalahan, mengapa mahasiswi kita cuman 20% yang diterima di perusahaan tersebut, padahal bisa saja itu 80% siswi kita bisa diterima di perusahaan tersebut. Mengapa demikian? Jadi sudah mendapatkan data yang akurat. Mengapa? Yaitu kebanyakan mahasiswi tidak bisa public speaking. Jadi pada saat ini
Terdapatlah action. Action ini ialah setelah mendapatkan data, dirubah atau disempurnakan dengan tindakan. Jadi tindakan dari kampusnya ialah menjadikan mata kuliah public speaking itu wajib, harus ada di setiap prodi. Jadi di sini bakalan mengubah bahwa lulusan kita itu tidak bisa public speaking. Lalu yang ketiga ada communication. Communication ini kemampuan mengkomunikasikan data-data kepada publik internal yang terlibat. Jadi pada saat ini dikomunikasikan kepada publik internalnya, bagaimananya mahasiswi tersebut. Lalu yang terakhir itu adalah evaluation. Evaluation ini dilakukan evaluasi berkali-kali untuk mengukur keberhasilan. Jadi kalau misalnya terdapat kenaikan kemajuan, itu berarti apa yang dilakukan oleh kampus itu berhasil. Tapi kalau misalnya tidak mengalami kenaikan, itu berarti program yang dilaksanakan itu tidak berhasil. Kalau misalnya mengalami ke penurunan, itu bakalan bisa kita cari solusinya untuk kedepannya bagaimana. Mungkin sekian dari saya terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.